Oke, coba bayangin skenario ini. Kamu lagi asik-asiknya nonton film. Atau mungkin lagi ada meeting online yang penting banget. Tiba-tiba, bruk, di luar hujan gede banget. Dan bener aja, koneksi internet kamu langsung ngadat, bufferingnya nggak kelar-kelar, sampai akhirnya mati total. Bete banget kan? Rasanya nih udah kayak jadi masalah kita semua di Indonesia deh. Kita semua pasti pernah dengar kalimat ini. Atau jangan-jangan kita sendiri yang paling sering ngomong, pantesan lemot, di luar hujan sih. Udah kayak hukum alam aja gitu ya. Sesuatu yang ya udah kita terima aja, nggak pernah kita pertanyakan lagi. Tapi pernah nggak sih kamu berhenti sejenak dan mikir, emang beneran ya air hujan itu musuh bebuyutan kabel internet kita? Apa iya teknologinya selemah itu? Nah, disinilah kita bakal bongkar habis-habisan mitos ini. Kita cari tahu siapa sih biang keladi yang sebenarnya. Oke, kita mulai ya. Kita akan pisahkan mana yang cuma mitos, mana yang beneran fakta. Dan percaya deh, jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Nah, ini dia intinya. Dengerin baik-baik ya. Kalau internet di rumah kamu itu pakai fiber optik, yang sekarang udah umum banget, kabelnya itu secara teknologi 100% kebal sama hujan. Yap, kamu nggak salah dengar. Air hujan itu sama sekali nggak punya kekuatan buat mengganggu sinyal di dalam kabel fiber optik. Biar lebih seru, gimana kalau kita bikin semacam peringkat? Kita urutkan jenis-jenis jaringan internet dari yang paling manja dan gampang ngambek pas hujan, sampai yang paling badak alias tahan banting di segala cuaca. Coba deh lihat tabel ini. Di peringkat paling bawah yang kita sebut manja, ada jaringan yang masih pakai tembaga atau yang nirkabel. Naik satu tingkat, ada si badak, yaitu fiber optik yang kabelnya digantung di tiang-tiang. Dan sang juara, si super badak adalah fiber optik yang kabelnya ditanam aman di bawah tanah. Sekarang, yuk kita bedah satu-satu, kenapa bisa begitu? Kita mulai dari yang paling cupu, yang paling sering jadi korban kalau udah musim hujan. Ini dia, teknologi-teknologi yang memang beneran bisa terpengaruh langsung sama air. Jadi gini, kalau internet kamu masih pakai kabel tembaga, sinyalnya itu kan listrik. Kebayang dong, listrik kalau ketemu air atau ada sambaran petir di dekatnya? Ya udah gampang banget korslet. Nah, kalau internet nirkabel, beda lagi ceritanya. Sinyalnya itu kan lewat udara. Tetesan air hujan yang lebat itu secara fisik jadi penghalang buat sinyalnya. Ini murni hukum fisika, nggak bisa diganggu-gugat. Oke, sekarang kita beralih ke sang jagoan. Ini dia alasan kenapa fiber optik itu mainnya di liga yang benar-benar berbeda. Kuncinya tuh ada di sini. Fiber optik itu nggak ngirim listrik, tapi ngirim denyut cahaya. Yap, cahaya. Cahaya ini melesat super kencang di dalam inti kabel yang terbuat dari kaca murni yang tipisnya bahkan lebih tipis dari sehelai rambut kita. Logikanya simpel banget. 1, sinyalnya itu cahaya. 2, mediumnya itu kaca. 3, coba deh pikir, emang bisa gitu kita ngebasahin cahaya yang ada di dalam sebuah tabung kaca yang tertutup rapat? Ya nggak mungkin kan? Makanya kesimpulannya, sederas apapun hujannya, sinyal cahaya di dalam kabel fiber optik itu nggak akan pernah keganggu sama air. Oke, saya tahu apa yang ada di pikiran kamu sekarang. Loh, kalau teknologinya sekeren itu, kok internet fiber optik di rumah saya tetap aja mati total pas hujan badai? Nah, ini dia pertanyaan paling pentingnya. Dan jawabannya, ternyata bukan karena air, tapi karena hal-hal lain. Pertama-tama, kita harus tahu kalau nggak semua pemasangan fiber optik itu sama. Mayoritas yang ada di Indonesia itu kabelnya digantung di tiang. Ini udah kuat banget, tapi jelas nggak sekuat kabel yang ditanam di bawah tanah, yang benar-benar aman dari segala macam gangguan cuaca. Nah, jadi musuh utama kabel fiber optik yang ada di tiang itu bukan air hujannya, tapi efek samping dari badainya. Angin kencang, dahan pohon yang patah terus nimpa kabel, atau bahkan tiangnya yang roboh. Semua itu menyebabkan kerusakan fisik, kabelnya putus. Nah, kalau udah putus ya jelas sinyal cahayanya nggak bisa lewat lagi. Tapi, semua itu belum seberapa. Ada satu musuh yang jauh lebih besar. Satu penyebab utama yang bisa bikin semua jenis internet mati, nggak peduli teknologinya secanggih apapun. Inilah dia biang kerok dari lebih dari 90% kasus internet mati pas hujan. Satu faktor yang sering banget kita lupain. Betul sekali, mati lampu, pemadaman listrik dari PLN. Inilah musuh bersama bagi semua provider internet tanpa terkecuali. Gini logikanya, kabel fiber optik emang nggak butuh listrik buat jalanin sinyalnya. Tapi, semua perangkat yang menyalakan dan mendistribusikan sinyal itu butuh listrik.
Mulai dari kotak kecil yang nempel di tiang listrik dekat rumah kamu, sampai ke server-server raksasa punya provider di kantor pusatnya. Kalau salah satu dari perangkat penting itu kena mati lampu, ya udah, wassalam, seluruh jaringan di area kamu ikut mati. Nah, ini nih yang sering bikin kita salah paham. Kamu mungkin punya genset canggih di rumah, jadi lampu dan TV semuanya nyala pas mati lampu. Tapi internet tetap mati. Kenapa? Ya karena genset kamu kan nggak bisa ngasih listrik ke perangkatnya provider yang ada di tiang jalanan atau di gardu induk yang jaraknya bisa berkilo-kilometer dari rumah kamu. Jadi, kesimpulan akhirnya bisa kita rangkum dengan kalimat kocak tapi tepat banget ini. Kalau internet fiber optik kamu mati pas hujan, itu hampir pasti bukan karena kabelnya masuk angin kena air hujan. Kemungkinan besarnya adalah karena ada kerusakan fisik, kayak kabel ketimpa pohon, atau yang paling sering terjadi karena jaringan providernya mati lampu. So, lain kali internet di rumah kamu mati pas lagi hujan deras, apa yang bakal kamu cek duluan? Kabel yang menjuntai di luar rumah, atau kamu bakal ngintip ke jendela buat lihat lampu rumah tetangga nyala atau enggak? Sekarang, kamu tahu jawabannya.